khasiat daun memangkokan ini masih banyak ini ya lur ya, bukan cuma untuk mengatasi luka ringan, terus radang payudara ya, bukan itu aja, tapi masih ada juga manfaat dari daun memangkokan, yaitu bisa mengobati sariawan ya, bisa mengobati radang gusi. Nah, daun memangkokan ini dengan cara kita mengambil daun memangkokan yang segar. Nah, udah dapat daun memangkokan yang segar ya, daun ini. Nah, kita cuci sampai bersih. Setelah itu kita rebus ya, direbus. Ya, kita ngambilnya maksimal 10 sampai 15 lembar daun memangkokan ini. Setelah direbus ya, kita dinginkan. Nah, setelah dingin kita jadikan untuk kumur-kumur ya, tapi kumur-kumurnya ini ya sesudah makan ya. Kalau kita sudah makan, nah kita kumur-kumur dengan rebusan air memangkokan ini. Biasakan ya 2 kali atau 4 kali dalam sehari, itu untuk mengobati radang gusi dan sariawan. Nah, ini ya manfaat daun memangkokan. Memangkokan ini juga bisa mengontrol gula darah ya kawan. Ini memangkokan ini dengan cara memangkokan ini ya, daunnya kita ditumbuk sampai halus dan ambil maksimal 2 sendok ya, 2 mangkokan yang sudah kita tumbuk halus seperti berbentuk tepung, dan udah gitu baru kita ngambil 2 sendok aja ya, jangan banyak-banyak. Seduh dengan air panas. Nah, dengan air panas ya, diseduh. Setelah diseduh, biarkan supaya hangat. Setelah hangat kita minum. Nah, ini khasiat daun memangkokan. Biasakan ya meminum seduhan air memangkokan ini maksimal 2 kali sehari ya, 2 kali sehari. Ini untuk mengontrol gula darah. Kalau untuk ibu menyusui ya, ini juga masih berkhasiat ya, bermanfaat. Ada juga masih memiliki khasiat, yaitu untuk menambah ASI, terutama untuk kaum ibu menyusui. Dengan cara kita mengambil daun memangkokan, cuci bersih ya, kita ngambil secukupnya, dicuci bersih, terus kita rebus. Tapi ada tambahannya kita harus menggunakan kunyit. Kita gunakan 1 ruas kunyit, kita potong-potong, iris-iris ya. Setelah kita mengiris kunyit itu kita rebus bareng sama daun memangkokan ini, disatuin ya, direbusnya. Setelah kita cukup merebus memangkokan yang dicampur dengan kunyit, nah baru kita angkat dan kita diamkan biar hangat. Nah, setelah dingin, nah baru kita diminum. Ini khusus untuk ibu yang kekurangan ASI. Nah, ya, ini manfaat daun memangkokan. Lakukan setiap hari pagi dan sore. Kalau untuk ibu menyusui ini dilakukannya ya sebelum makan. Sebelum makan kita minum dulu rebusan air memangkokan yang sudah bercampur dengan rebusan kunyit. Nah, itu khasiatnya ya. Jadi memangkokan ini bukan cuma sekedar tanaman hias, tanaman pekarangan rumah untuk menambah indahnya ya pemandangan di sekitar rumah, tapi memangkokan ini juga memiliki bermacam-macam khasiat. Selain dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari ya, dijadikan makanan kita, makanan pokok, campur nasi, ikan asin ya, sambal. Nah, ini daun memangkokan. Kalau mau kita dijadikan lalapan ya, tapi yang ini yang masih muda ya, kan ini kan muda ya lur, bukan yang tua. Kalau yang tua kan walaupun direbus tetap aja agak keras kan. Kalau yang muda kan masih lembek, masih
belum terlalu keras ya, jadi kita gampang mengunyahnya ya kalau yang masih muda ya. Itu rasanya juga lur ya, saya lupa ini, rasanya juga enak nih, daun memangkokan ini kalau dijadikan lalapan rasanya manis, karena saya sendiri sering itu ya, makan daun memangkokan yang masih muda. Sering saya juga ngambil itu direbus, di ini dikukus. Cuma kalau saya itu sambalnya itu sambal tomat, kalau saya sambal tomat pakai bawang merah ya, pakai masako ya biar ada rasa. Enak tuh kawan, mantap lah pokoknya kita makan jadi lupa kenyang kita, karena rasanya itu manis, ada manis-manisnya itu rasa ini kalau kita ini daun mangkokan ini loh ya kawan. Cukup sekian saja ya, dan jangan lupa ya kawan, sebelum meraktekin tutorial dari saya ini, alangkah lebih baiknya konsultasikan dulu sama pihak dokter ya, sebab dokter itu lebih tahu, lebih paham tentang jenis manfaat daun memangkokan ini ya. Alangkah baiknya kita konsultasi dulu sama pihak dokter ya. Cukup sekian video saya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.